Bab ke-15. Waktu berlalu tanpa terasa. Hingga akhirnya setelah 2 bulan Arya dan Selina resmi bercerai. Semua itu atas usaha Bram, yang sudah memerintahkan kepada bawahannya untuk mengurus semuanya. Karena Arya juga sudah pasrah, perceraian itu bisa berjalan dengan lancar. Dan pukul 10 pagi ketuk palu sudah dilakukan, dan status Selina dan Arya sudah resmi bercerai. Senyum Selina mengembang saat status perceraian dikumandangkan. Ada rasa lega, tapi juga sedih dan kecewa. Tak ada wanita yang ingin bercerai dan menjadi janda di usia yang bahkan masih sangat muda. Selina menghela napas sepenuh dada saat keluar dari ruang persidangan. Mulai detik ini dia harus bisa menata hidup. Mungkin hal pertama yang harus dia lakukan adalah mencari pekerjaan untuk menyambung hidupnya. Sel! Suara teriakan yang dia hafal membuat langkahnya terhenti. Ada apa, Mas? Selina menatap wajah Arya, pria yang baru saja menjadi mantan suaminya. Selamat ya, akhirnya kamu bisa lepas dariku. Semoga kamu bisa mendapatkan pria yang baik dan tentu saja lebih baik dariku. Arya menatap wajah wanita yang entah mengapa, saat ini terlihat lebih cantik dari biasanya. Kenapa baru dia menyadarinya setelah dia hilang dari genggamannya? Amin, Mas, dan semoga Mas juga bisa lebih baik lagi ya. Berubahlah, Mas, jangan mengejar kenikmatan duniawi, itu hanya sementara. Yakinlah, suatu saat kamu akan bosan. Ujar Selina dengan lembut dan sabar. Tak ada lagi rasa sakit hati yang masih dia rasakan beberapa waktu yang lalu. Sudah tak ada alasan buat dia marah dan kesal pada Arya, karena mereka sudah tak ada lagi hubungan. Tiba-tiba ponsel yang ada di tas selempang Selina terdengar suara notifikasi pesan, dan dengan penasaran wanita itu membukanya. Bentar ya, Mas. Ucapnya pada Arya, dan pria itu hanya mengangguk. Segera tinggalkan Arya, atau aku akan menghukummu, begitu bunyi pesan dari Bram. Membuat Selina membelalak kaget, dan dia mengedarkan pandangannya ke sekeliling dengan penasaran. Dari mana pria itu tahu dia sedang bersama Arya? Ada apa, Sel? Tanya Arya heran, dia ikut melayangkan pandangan ke sekeliling, mengikuti arah mata Selina. Nggak apa-apa, Mas. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi, Mas? Nggak ada, Sel. Sebenarnya aku nggak pernah ingin berpisah dengan kamu, karena aku sadar hanya kamu wanita yang benar-benar baik dan tulus padaku. Arya bergumam. Jika kamu tak mau berpisah dengan aku, seharusnya kamu bisa menjadikan aku ratu di dalam hidupmu, Mas, bukan lantas mengkhianati aku seperti ini. Aku memang hanya wanita miskin, Mas. Aku bodoh dan gak bisa dibanggakan. Setidaknya, saat aku jadi seorang istri, aku selalu mendoakan yang terbaik bagi suamiku. Kebahagiaan seorang istri itu tergantung bagaimana suami memperlakukannya, Mas. Kamu saja tidak pernah menganggap aku ada. Bahagia bisa rezeki kamu lancar. Selina menghela napas panjang. Karena setiap air mata seorang istri yang jatuh, itu akan menghambat rezeki suami. Arya hanya bisa diam. Karena apa yang diucapkan oleh Selina itu benar. Dan dia tak pantas lagi untuk marah pada mantan istrinya itu. Semoga kamu bisa bahagia, Mas, dan menemukan wanita yang bisa menjadi pasanganmu dunia dan akhirat. Permisi, Mas. Selina bergegas meninggalkan Arya yang masih mematung. Dia tak mau mencari masalah dengan laki-laki tua yang pemarah dan pencemburu itu. Arya hanya mematung, dia menatap punggung mantan istrinya hingga hilang dari pandangannya. Semoga kamu bahagia, Sel. Maafkan aku, yang hanya bisa memberikan luka pada hidupmu. Selina sudah sampai di depan apartemen milik Bram. Dia menekan password yang seperti Bram tunjukkan. Tanggal lahirnya, dari mana pria itu tahu tanggal dan tahun kelahirannya, sedang Arya saja bahkan tak pernah tahu dan mungkin tak pernah mau tahu. Ceklek. Senang ya, bisa ngobrol dengan mantan suami. Suara bariton menggelegar mengagetkan dirinya yang baru saja menginjakkan kakinya di dalam. Papa. Lirih Selina. Saat melihat sang mantan mertua sudah duduk manis di sofa ruang tamu miliknya.
Pria itu duduk dengan arogan, kaki kanan menumpang pada paha kiri. Mata tajam seakan ingin memangsa sang lawan bicara. "Aku bukan papamu!" bentak Bram. Pria itu sungguh kesal saat mendapat laporan dari orang suruhannya jika Selina sedang asyik bicara dengan Arya. Karena dia memang tidak bisa menemani sidang keputusan Selina, apa kata Arya jika dia ada di sana, pasti akan curiga. "Lalu aku harus memanggil apa? Sudahlah. Aku lelah, gak mau berdebat." Tukas Selina. Inginnya di hari pertama dia menyandang status janda, dia ingin merenung seharian, tapi harus gagal karena kehadiran Bram. "Jangan bertingkah!" hardik Bram. Dia berdiri dan mendekati Selina. Rasa cemburu sangat membakar akal sehatnya. Seandainya saja mantan suami Selina bukan putranya, mungkin akan dia hajar sampai babak belur. Bahkan dulu dengan almarhum istrinya, dia tak pernah merasakan cemburu yang seperti ini. "Aku bertingkah bagaimana? Apa aku gak boleh sehari saja menikmati masa-masa bebasku ini? Aku ingin merenungkan hidupku. Kenapa kamu selalu saja menekan aku? Apa salahku?" Selina tak tahan lagi untuk tidak menangis. Air matanya bahkan begitu deras turun membasahi pipinya. Bram terhenyak, dan dia merasa terpukul melihat air mata yang jatuh dari mata bulat yang sendu itu. Bram seakan terhipnotis dan dia tak bisa lagi berkata-kata. "Aku lelah, benar-benar lelah. Aku hanya ingin satu hari saja merenungkan semuanya. Apa yang sebenarnya salah pada diriku?" Selian sesenggukan. Grab. Bram merengkuh tubuh mungil wanita itu ke dalam pelukannya. Ingin ikut merasakan kesedihan wanita yang sudah berani mencuri hatinya itu. Wanita yang dengan lancang sudah membuat dia tak berdaya setelah sekian lama hidup dalam. "Maafkan aku, jangan pernah lagi membuat aku cemburu," bisik Bram, sembari mengecup pucuk kepala Selina. "Aku hanya bicara sebentar saja dengan Mas Arya. Kenapa kamu memata aku? Apa yang kamu inginkan?" Isak Selina semakin melemah. Dia benar-benar lelah. "Aku hanya ingin memastikan kamu aman dan tetap dalam jangkauan mataku, sayang," ucap Bram. Deg. Selina yang hampir saja terlelap, sontak saja mendungah dan menatap Bram penuh tanda tanya. Bram tersenyum kecil. Dia malu sebenarnya memanggil Selina dengan sebutan sayang. Tapi, dia juga ingin mengklaim jika wanita yang baru saja menjadi janda itu miliknya. "Apa kamu bilang? Sayang? Kenapa memanggil aku seperti itu?" "Karena aku sayang kamu. Istirahatlah, setelah masa idah kamu selesai. Aku akan segera menikahi kamu." Bram menangkup kedua sisi wajah cantik yang masih sembab itu. Dan mengecup keningnya mesra, hanya kening saja. "Apa harus secepat itu? Maksudnya kita bahkan belum saling mengenal satu sama lain. Dan lagi, gimana dengan Mas Arya?" Selina sedikit panik. Sontak saja Bram kembali tersulut emosi. Dia meraih tengkuk Selina dan segera menerkam bibirnya. Panas dan penuh hasrat. Cemburu dan kesal mendominasi hatinya saat ini, dan hanya ingin memiliki Selina. "Mas, mas, mas!" hardik Bram lagi. Dia baru saja melepaskan ciumannya saat Selina berusaha untuk menolak sentuhannya. "Kenapa sih? Kamu marah-marah saja. Lama-lama aku juga lelah dan akan meninggalkan kamu." Selina ikut marah. Dia tak habis pikir kenapa sikap Bram bisa merubah dalam hitungan detik. Bram melotot, dia tak menduga jika Selina berani membentaknya. Dia kembali tak bisa berkata-kata. Begitu takjub dengan wajah menggemaskan yang kini ada di hadapannya. Bram tergelak. Bukannya takut, dia justru merasa geli dan gemas. Pria paruh baya itu mencubit pucuk hidung Selina. "Sudah berani marah kamu sama aku, sinis Bram. "Karena kamu menyebalkan," ketus Selina. Dia menghempaskan bokongnya di sofa. Bram memasukkan kedua tangannya di kantong celana,
menatap Selina dengan lembut dan senyum manis. Bayangkan seorang Bram bisa sebucin ini kepada gadis belia, yang bahkan bisa disebut putrinya itu. Pria yang ditakuti dan disegani semua lawan bisnisnya, mendadak jadi Hello Kitty di depan seorang Selina. Nikmati kebebasan kamu, sebelum aku menikahi kamu. Bram kembali menitah. Apa sudah yakin aku mau menerima lamaran kamu? Selina mencebik. Dia bahkan belum berpikir akan menikah lagi dalam waktu dekat. Apalagi akan menikah dengan Bram, mantan mertuanya. Gimana nanti jika Arya tahu, apa yang akan dia katakan? Aku nggak akan menerima penolakan. Kamu harus mau menikah dengan aku. Kenapa memaksa? Aku memang suka memaksa dan kamu nggak ada hak untuk menolak. Nikmati hidupmu dan jangan berani-berani keluar tanpa seizinku. Ingat, orangku ada di mana-mana. Ingat Bram. Selina hanya bisa memutar bola matanya dengan malas. Bram bergeras mendekat dan mengecup keningnya lembut. Aku pergi, jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Iya mas, iya. Selina mendadak membeku saat sadar dia sudah keceplosan. Bram yang sudah akan membuka pintu sontak menoleh. Wajahnya merona mendapatkan panggilan yang cukup manis dari pujaan hatinya. Not bad, ucap Bram. Dan dia segera keluar dari apartemen. Ya ampun, kenapa aku bisa keceplosan sih? Selina, kamu sungguh sangat memalukan. Wanita itu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bram bisa salah paham ini. Lalu dia segera masuk ke dalam kamar dan membersihkan diri. Setelah itu dia berniat untuk istirahat. Bram tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Bahkan sepanjang hari dia terus saja mengulas senyum. Sikap manis Selina mampu memporak-porandakan hatinya. Wanita yang dia kira lemah dan penurut, ternyata bisa garang juga. Bram tak yakin dia bisa mengaturnya jika sudah menikah nanti. Bram terus saja tersenyum, bahkan tidak sadar jika Sandy sudah masuk ke dalam ruangannya. Wanita itu tentu saja bingung, ada apa gerangan dengan sang bos. Kenapa senyum-senyum sendiri seperti itu? Sandy, kenapa kamu masuk tidak mengetuk pintu lebih dulu? Bram kaget saat menyadari tiba-tiba sang sekretaris sudah ada di depannya, mendekap sebuah berkas. Maaf pak, saya sudah mengetuk pintu berkali-kali, tapi bapak nggak dengar. Sandy membelah diri. Tentu saja dia tak mau disalahkan. Lain kali jangan berani masuk jika belum ada izin diriku. Bentak Bram. Sisa pembayaran akan aku transfer nanti, dan pastikan tak akan pernah ada yang tahu apa yang sudah kita lakukan. Kamu mengerti? Iya pak, saya tahu. Bagus. Bram tersenyum sinis. Wanita seperti Sandy tentu saja mudah dibujuk dengan uang. Tapi jangan pernah macam-macam denganku. Aku nggak akan pernah memaafkannya jika dia berkhianat. Ada berkas yang harus Bapak tanda tangani, kerja sama dengan PT Wijaya Group. Sandy menyerahkan berkas yang tadi dia bawa. Bram memeriksa sebentar. Setelah itu dia membubuhkan tanda tangan di tempat yang sudah disediakan. Sandy bergegas keluar dari tempat itu sebelum sang bos mengusirnya. Sampai di luar dia berjumpa dengan Arya yang akan masuk ke ruang Bram. Mas, nanti malam datang ya, aku sudah beli yang baru. Warna merah menyala. Kamu pasti suka. Bisik Sandy, sembari mengedipkan sebelah matanya dengan genit. Ha, warna merah! Sontak saja angan Arya mengembara ke negara antah berantah, membayangkan Sandy yang seksi dengan baju kurang bahan. Hampir setiap malam Arya menghabiskan waktu bersama Sandy. Di apartemennya. Mereka melakukan atas dasar suka sama suka, Sandy bahkan tak pernah menuntut apa-apa, setelah kebersamaan mereka yang tak pernah ada puasnya di atas ranjang. Oke, aku akan datang. Arya mengedipkan matanya dengan genit, setelah itu dia masuk ke ruangan sang papa. Bisa tidak ketuk pintu jika masuk? Sebuah hardikan mengagetkan Arya. Pria itu sampai terlonjak. Papa, aku ini putramu. Masa harus sedisiplin itu?
Protes Arya, dia tak mau jika harus disamakan dengan karyawan yang lain. Bukankah dia putranya, calon pewarisnya? Kamu di sini adalah bawahan. Jika di rumah kamu bisa bersikap seperti anak, di kantor, jangan harap. Tegas Bram. Dia masih kesal mengingat sang putra masih saja ingin mendekati Selina. Iya Pak, maaf. Arya mengalah, daripada harus dicoret dari daftar kakak keluarga. Apalagi dia tak punya apa-apa, hanya bersandar pada sang papa. Ada apa? Bagaimana sidangnya tadi? Apa sudah selesai? Tanya Bram. Dia berpura-pura tidak tahu, padahal dia yang sudah membantu Selina mengurus gugatan cerainya. Lancar, Pak, dan status kita sama, Pak. Arya terkekeh miris. Dia duduk di depan sang papa, pada kursi yang terpisah oleh meja kerja sang papa. Tentu saja beda, enak saja. Protes Bram. Sama-sama duda, Pak. Bedanya di mana? Tanya Arya heran. Dia menatap pria paruh baya yang masih awet muda itu. Aku duda ditinggal meninggal, sedang kamu duda cerai. Jadi kelasnya sudah beda? Kekeh Bram. Sika, ya sudah terserah papa saja. Ada apa kamu kesini? Bram mengalihkan perhatian pada laptopnya. Kehadiran Arya menyita sedikit waktunya. Seharusnya pekerjaan sudah hampir selesai, ini malah terbengkalai. Pa, aku minta uang dong. Gak ada pegangan sama sekali. Arya menatap sang papa dengan tampang memelas. Minta uang buat apa? Semua kebutuhan kamu saja sudah terpenuhi. Mau beli perempuan? Sinis Bram, dia sudah hafal dengan sifat Arya yang tak bisa puas hanya dengan satu wanita saja. Apa perceraian ini belum menamparmu? Hingga kamu masih saja sibuk mengejar nafsu duniawi. Mau kamu juga tua sakit-sakitan, dan tak ada wanita tulus yang mau menemani kamu.